Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Minhatusania, NIM 2320110030 dari kelas HKI A5 dari mahasiswa UIN Sunan Kudus. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester dari mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Bapak Fuad Riyadi, LC-MAG. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu apa definisi fikih? Baik, jawabannya definisi fikih secara etimologi atau bahasa yaitu berasal dari kata faqiha yafqahu, faqihan yang berarti mengerti. Kemudian secara terminologi atau istilah, fikih adalah ilmu tentang amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Kemudian untuk soal yang nomor 2, yaitu apa definisi fikih muamalah? Oke, yang fikih tadi kan sudah seperti nomor 1. Kemudian ini definisi muamalah dulu. Definisi muamalah menurut bahasa atau etimologi berasal dari kata amala yu'amilu mu'amalatan, yang berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Pengertian muamalah secara syara adalah suatu kegiatan yang mengatur persoalan-persoalan kehidupan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian pengertian fikih muamalah dapat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Fikih muamalah dalam arti luas, yaitu hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Yang nomor 2, yaitu fikih muamalah dalam arti sempit, yang semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah, dan manusia wajib mentaatinya. Pengertian fikih muamalah sebagaimana dikemukakan oleh Nasrun Harun, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniawian, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, kemudian perserikatan, kemudian kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa menyewa. Untuk soal yang nomor 3, yaitu sebutkan macam-macam fikih muamalah beserta contohnya. Fikih muamalah itu dibagi menjadi 5, yaitu yang nomor 1 ada mu'awadhah maliyah atau hukum kebendaan. Bagian ini mengatur segala bentuk pertukaran harta dan benda antara manusia. Kemudian mu'awadhah maliyah juga membahas transaksi yang bersifat saling memberi manfaat dengan imbalan tertentu, seperti halnya jual beli atau al-bay', kemudian sewa menyewa atau ijarah, kemudian bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah, serta gade atau rohan. Untuk contohnya, yaitu misalnya ada seseorang membeli mobil dari penjual dengan harga tertentu, atau seseorang menyewakan rumah kepada orang lain dengan imbalan uang sewa setiap bulannya. Semua bentuk transaksi tersebut termasuk dalam fikih kebendaan karena melibatkan pemindahan kepemilikan dan manfaat harta secara sah menurut syariat. Kemudian yang kedua, yaitu ada munakahat atau hukum perkawinan. Fikih munakahat mengatur segala hal yang berhubungan dengan pernikahan dan kehidupan di keluarga. Di dalamnya itu membahas tentang syarat dan rukun nikah, hak dan kewajiban suami istri, kemudian ada perceraian atau talak, kemudian ada rujuk
ada nafkah hingga nasab dan wali nikah. Untuk contohnya yaitu ada seorang laki-laki menikahi perempuan dengan memenuhi beberapa rukun nikah, yaitu ada wali, kemudian 2 saksi, kemudian ijab kabul, kemudian mahar, dan selain itu pengaturan tentang perceraian dan pembagian nafkah anak juga termasuk dalam kategori ini. Tujuan dari bagian ini adalah menjaga kehormatan manusia dan membentuk keluarga yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang nomor 3 yaitu muhasamat atau hukum acara atau peradilan. Muhasamat yaitu persengketaan atau perkara hukum. Bagian ini membahas tentang proses penyelesaian sengketa antar pihak baik dalam perkara perdata maupun pidana menurut hukum Islam. Di dalamnya termasuk aturan tentang pembuktian atau bayinah, saksi, sumpah atau yamin. Kemudian ada juga tugas dan etika, kemudian hakim atau qadhi. Untuk contohnya yaitu jika ada 2 orang berselisih tentang kepemilikan tanah, maka perkara tersebut dibawa ke pengadilan untuk diselesaikan dengan bukti dan saksi yang sah. Prinsipnya adalah menegakkan keadilan dan kebenaran sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian untuk yang nomor 4 yaitu ada amanat dan ariyah atau pinjaman dan titipan. Bagian ini membahas muamalah yang bersifat sosial atau tolong-menolong tanpa imbalan. Amanat berarti titipan atau wadiah, yaitu ketika seseorang menitipkan barangnya kepada orang lain untuk dijaga, sedangkan yang ariyah berarti pinjam meminjam barang tanpa adanya keuntungan bagi pemberi pinjaman, misalnya meminjamkan pakaian, alat atau kebendaan lainnya, seperti kendaraan juga. Kemudian untuk yang contohnya yaitu ada seseorang menitipkan emas kepada temannya saat berpergian jauh, atau meminjamkan motor kepada tetangga untuk keperluan yang mendesak. Kedua hal ini menekankan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan amanah dalam menjaga hak-hak orang lain. Selanjutnya yaitu nomor 5 ada tirkah atau harta peninggalan atau warisan. Tirkah adalah segala harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia, baik berupa uang, tanah, rumah, maupun barang lainnya. Bagian ini membahas tentang pembagian harta warisan atau farid kepada ahli waris sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Oke, untuk contohnya yaitu ketika ada seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan istri serta meninggalkan 2 anak, maka harta peninggalannya harus dibagi sesuai ketentuan syariat, yaitu sang istri memperoleh 1/8 bagian, sedangkan sisanya dibagi kepada anak laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1. Tujuan dari aturan ini adalah agar pembagian harta dikatakan dengan adil, dilakukan dengan adil, dan menghindari perselisihan antar keluarga. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu soal yang nomor 4, yaitu apa yang Anda ketahui tentang prinsip-prinsip fikih muamalah
Yang berikut ini ada beberapa poin, yaitu yang nomor 1 ada Rabbaniyah atau Tauhid. Nah, definisi dari Rabbaniyah atau Tauhid yaitu secara bahasa Rabbaniyah berasal dari kata Rob atau Robbi yang berartikan Tuhan atau Allah. Kemudian secara istilah Rabbaniyah berarti segala aktivitas manusia termasuk muamalah harus dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada dasar hukumnya yaitu Quran surah Al-An'am ayat 162 yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Selanjutnya ada hadisnya yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang artinya sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang yang mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterkaitan dari ayat dan sunnah dengan kaidah muamalah yaitu sama-sama menegaskan bahwa setiap bentuk muamalah harus diniatkan karena Allah dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid. Contoh aplikasinya yaitu menjalankan usaha dengan jujur, tidak menipu dan tidak melibatkan transaksi yang haram seperti riba atau judi, karena semua aktivitas ekonomi harus dengan bernilai ibadah. Seperti juga ada seseorang pedagang mengawali jual beli dengan niat ibadah dan menghindari cara-cara yang curang. Kemudian juga ada pemilik usaha yang menolak kerjasama yang melibatkan barang haram seperti minuman keras ataupun riba. Yang kedua yaitu ada al-adalah atau keadilan. Definisi dari al-adalah yaitu secara bahasa al-adalah berarti keadilan atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian secara istilah berarti perlakuan yang seimbang dan tidak merugikan salah satu pihak dalam bertransaksi. Untuk dasar hukumnya yaitu ada Quran surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Kemudian jika dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan, dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Kemudian juga ada hadisnya yaitu wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-miqyal wal mizanu bil haqq, yang berarti timbangan dan ukuran itu harus dengan yang benar. Hadis riwayat. Kemudian di hadis riwayat lain yaitu ada hadis
yang berbunyi man wasyana falaisa minna, yang artinya barang siapa menipu kami maka ia bukan golongan kami. Hadis riwayat Imam Muslim. Terkaitan antara ayat dan hadis dengan kaidah muamalah, yaitu dalam setiap akad, kedua belah pihak harus memperoleh hak dan kewajiban secara seimbang, tidak boleh ada pihak yang dizalimi, dan harus dilakukan dengan jujur, tidak curang, dan menegakkan keadilan antara penjual dan pembeli. Kemudian contoh aplikasinya yaitu menetapkan harga jual yang wajar, tidak menipu dalam timbangan atau kualitas barang dagangan tersebut. Ada juga dalam akad jual beli, penjual wajib menjelaskan kondisi barang secara jujur agar pembeli tidak merasa dirugikan. Kemudian dalam penimbangan barang di pasar, pedagang tidak boleh mengurangi timbangan walaupun itu jumlahnya hanya sedikit. Prinsip yang nomor 3 yaitu ada insaniyah atau kemanusiaan. Definisi dari insaniyah tersebut yaitu secara bahasa berarti sifat kemanusiaan, kemudian secara istilah yaitu prinsip yang mengandung nilai penghormatan terhadap hak-hak dan martabat manusia. Untuk dasar hukumnya yaitu ada Quran surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, yang artinya yaitu sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Kemudian untuk hadisnya yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman yarhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Tuhan yang Maha Penyayang. Sayangilah siapa yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian keterkaitan ayat dan hadis terhadap kaidah muamalah yaitu setiap kegiatan ekonomi harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan tidak boleh mendekatkan martabat dan tidak boleh merendahkan martabat orang lain. Dalam muamalah juga manusia harus memperlakukan sesamanya dengan kasih sayang dan menghormati hak-hak mereka semua. Dan untuk contoh aplikasinya yaitu memperlakukan karyawan secara adil, memberikan upah yang sesuai kesepakatan yang di awal, kemudian menghindari eksploitasi. Ketika ada pemberi kerja, memperlakukan karyawan dengan layak dan memberikan gaji yang sesuai kesepakatan di awal. Kemudian ada juga ketika dalam bisnis, pelaku usaha memperhatikan dampak sosial terhadap masyarakat sekitar, misalnya tidak mencemari lingkungan sekitar. Kemudian prinsip yang keempat yaitu ada hurriyah atau kebebasan. Definisi dari hurriyah tersebut yaitu secara bahasa berarti kebebasan, kemudian secara istilah yaitu kebebasan manusia untuk bertransaksi atau berusaha selama tidak bertentangan dengan syariat. Oke, untuk dasar hukumnya yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat
256 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa lan infisama laha wallahu sami'un alim, yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian untuk hadisnya yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal bai'u antara, yang artinya sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar kerelaan antar kedua belah pihak. Kemudian untuk keterkaitan ayat dan hadis terhadap kaidah muamalah, yaitu Islam memberikan kebebasan dalam berusaha, memilih pekerjaan, dan bertransaksi selama tidak melanggar ketentuan hukum Islam. Kemudian setiap akad harus didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak, tanpa paksaan dan dalam batas syariat. Kemudian contoh aplikasinya yaitu ketika ada seseorang bebas melakukan akad jual beli, sewa menyewa, atau kerjasama tanpa paksaan dan atas dasar kerelaan. Seperti juga dalam jual beli, pembeli dan penjual bebas menentukan harga berdasarkan kesepakatan tanpa paksaan. Ada juga dalam akad, seseorang bebas membatalkan transaksi jika terdapat ketidakjelasan atau kerugian dari suatu barang tersebut. Kemudian untuk prinsip yang nomor 5 yaitu ada adamul gharar wa ar-riba, yang artinya larangan ketidakjelasan dan riba. Untuk definisinya yaitu secara bahasa, gharar berarti ketidakjelasan atau spekulasi yang berlebihan. Kemudian riba secara bahasa yaitu berarti tambahan yang diharamkan. Kemudian secara istilah berarti larangan melakukan transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau tambahan yang tidak sah menurut syariat Islam. Untuk dasar hukumnya yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allahi wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah.
Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Hadisnya, hadis tentang larangan huruf, yaitu Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an bai'il warar, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli yang mengandung warar atau ketidakjelasan. Hadis riwayat Imam Muslim. Untuk hadisnya, hadis tentang larangan riba, yaitu la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akila riba wa mawakilahu wa katibahu wa syahidai wa qawlahu sawa, yang artinya Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi riba, kemudian penulisnya dan dua saksinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Keterkaitan ayat dan hadis terhadap kaidah muamalah, yaitu transaksi yang sah harus dilakukan secara jelas, transparan, dan tanpa unsur riba, gharar atau ketidakjelasan maupun penipuan. Dan Islam melarang praktik riba dan gharar agar transaksi berjalan dengan jujur, jelas, dan tidak menzalimi satu salah pihak. Untuk contoh aplikasinya, yaitu tidak menjual barang yang belum dimiliki, tidak melakukan judi atau spekulasi, dan menghindari sistem bunga dalam transaksi keuangan. Seperti dalam bisnis, menjelaskan dengan jujur resiko dan keuntungan agar tidak menipu mitra kerja tersebut. Kemudian juga ada tidak melakukan jual beli barang yang belum dimiliki atau belum jelas wujudnya. Demikianlah jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.